Pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Angkatan kerja baru usia muda kesulitan menemukan pekerjaan. COVID-19 turut mengoyak angka pengangguran. Banyak orang sulit mendapatkan pekerjaan. Niscaya akan ku cabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan ku guncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dengan bangga, kami, delegasi dari IPB University yang beranggotakan saya, Rizky Ananda Widarahman, Reza Putri Yuliana Rahmatin, Zaila Aini Rahma Iswanto, akan mempresentasikan karya tulis kami dengan tajuk Agility Skill guna menghadapi peningkatan jumlah pengangguran muda akibat pandemi COVID-19. Pengangguran adalah polemik klasik di negeri ini yang tiada ujungnya. Dari tahun ke tahun, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari lubang pengangguran di negeri yang berkembang. Namun hasil yang didapatkan justru pengangguranlah yang mengalami peningkatan. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 saat ini, di mana jumlah lahan pekerja yang sangat dibutuhkan tidak sebanding dengan populasi pencari kerja. Pada tanggal 30 Desember 2019, dunia digemparkan oleh virus flu yang mematikan. Pertama kali terdeteksi di Provinsi Wuhan, China, dan ditetapkan menjadi pandemi oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. COVID-19 merupakan virus baru yang disebabkan oleh coronavirus, jenis virus baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Akibat dari pandemi ini, terjadi kekacauan di mana-mana. Berbagai negara harus melakukan lockdown untuk melindungi rakyatnya dari paparan virus yang mematikan yang menjangkit dengan sangat cepat dari satu orang ke orang yang lainnya. Dampak yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini sangat beragam, terutama pada sektor ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan pada saat pandemi membuat banyak perusahaan melakukan PHK kepada karyawannya, sehingga membuat kenaikan angka pengangguran di Indonesia karena ketidakseimbangan antara populasi yang membutuhkan pekerjaan dengan jumlah kapasitas pekerja yang dibutuhkan. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Di Indonesia sendiri, angka pengangguran semakin meningkat tiap tahunnya. Terhitung menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 menyebut bahwa angka tersebut terdiri dari 1.058.284 pekerja sektor formal yang dirumahkan dan sebanyak 380.220 pekerja sektor formal yang terkena PHK. Pekerja sektor informal sendiri yang turut terdampak sebanyak 318.959 orang. Masalah pengangguran dan ketenagakerjaan sampai saat ini masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, khususnya negara berkembang sebagai Indonesia. Kedua masalah tersebut tidak akan pernah selesai tanpa adanya peran dari pemerintah dan kesadaran diri sendiri. Ketika pemerintah mampu untuk memanfaatkan kelebihan ketenagakerjaan, dualisme permasalahan tersebut tidak akan terjadi. Bahkan dualisme permasalahan tersebut dapat memberikan dampak positif dalam mempercepat pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Namun, ketika pemerintah tidak mampu memanfaatkan hal tersebut, maka akan menciptakan dampak negatif berupa terganggunya pertumbuhan ekonomi. Ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan terjadinya lonjakan pengangguran yang tidak terduga. Sudah 2 tahun terlewati dengan diiringi kasus terinfeksi dan kasus kematian. Tidak hanya itu, setiap tahun tentu akan bermunculan mahasiswa yang baru saja lulus untuk mencari pekerjaan. Berdasarkan hal tersebut, jumlah pengangguran, terutama pengangguran muda di Indonesia pun akan semakin meningkat. Oleh karena itu, diharapkan para fresh graduate agar tidak terjerumus ke dalam seseorang yang dikategorikan sebagai pengangguran, tetapi para fresh graduate inilah yang harus bisa menjadi penyelamat dari kondisi saat ini. Ada 2 dugaan mengapa pengangguran muda di Indonesia meningkat akibat COVID-19. Dugaan pertama adalah tentang lapangan kerja yang semakin menyempit. Hasil studi tahun 2016 dari Institute of Legal Economics Jerman menjelaskan bahwa para pencari kerja muda yang berupaya memasuki pasar kerja yang kaku akibat resesi kemungkinan besar akan menganggur. Resesi akibat COVID-19 telah menyebabkan banyak karyawan dipecat atau dirumahkan tanpa digaji.
Alasannya karena perusahaan ingin melakukan efisiensi agar selamat dari ketimpangan ekonomi. COVID-19 pula mempengaruhi supply and demand dari ketenaga kerjaan. Selain itu, iklim bisnis yang tidak pasti memicu perusahaan untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam merekrut pegawai baru. Dugaan kedua karena persaingan yang semakin ketat. Dengan menyempitnya lapangan kerja, persaingan antar pencari kerja menjadi lebih ketat. Pandemi COVID-19 membuat para lulusan muda harus bersaing dengan senior-senior yang berpengalaman untuk posisi dan gaji yang sebenarnya khusus untuk pemula. Sebuah studi gabungan tahun 2012 dari University of Toronto, Kanada dan Columbia University, Amerika Serikat menemukan bahwa orang yang baru lulus dan mencari kerja dalam suatu resesi mempunyai level pendapatan yang lebih rendah. Mereka harus bertahan hingga setidaknya 10 tahun sebelum akhirnya dapat mengejar ketertinggalan gaji. Di saat seperti ini, para lulusan muda terpaksa akan menerima pekerjaan dengan gaji yang rendah, yang peluang berkembangnya kecil dan jenis pekerjaan yang sebenarnya tidak menuntut kualifikasi dan kompetensi yang mereka miliki. Banyak orang berkata bahwa Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK merupakan tolak ukur keberhasilan mahasiswa dalam menjalani kuliah. Namun pada kenyataannya, berkuliah tidaklah sesempit IPK. Saat ini, perusahaan menilai bahwa IPK yang tinggi tidak menjamin calon pekerja dapat bekerja dengan baik jika tidak didukung dengan soft skill. Perusahaan saat ini memiliki harapan kepada fresh graduate untuk lebih memiliki kepercayaan diri dan melatih kemampuan dalam berkomunikasi, juga lebih jujur dan bekerja keras. Dengan memaksimalkan soft skill serta ilmu yang didapat pada masa perkuliahan, seharusnya para mahasiswa sebagai agent of change dapat membawa perubahan pada sektor ekonomi di Indonesia untuk merealisasikan harapan negara. Sebagai penutup, kenaikan jumlah pengangguran muda di Indonesia bukanlah masalah yang sepele. Masalah tersebut harus ditangani dengan baik agar perekonomian negara dapat meningkat dan inflasi dapat terkontrol. Pemerhati Ketenagakerjaan Indonesia, Abdul Malik, menyarankan agar pemerintah membentuk sistem yang terintegrasi antara dunia usaha dan lembaga pendidikan. Keterampilan yang diajarkan dalam pendidikan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan industri. Pemerintah pula diharapkan dapat melibatkan sektor swasta dalam penerapan pendidikan keterampilan di dalam program prakerja, sehingga peningkatan skill tenaga kerja dapat memiliki pondasi teori dan praktek yang kuat. Tak hanya itu, mahasiswa pula dituntut untuk mulai berpikir secara entrepreneur, sehingga dapat membuka lowongan pekerjaan. Sebagai agent of change, mahasiswa harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi new normal. Dengan memanfaatkan sistem online dan teknologi yang semakin berkembang, bukan hanya dapat menekan angka pengangguran muda, tetapi para mahasiswa pula dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan manusia dan segala sumber daya di dalamnya. Kemajuan bangsa hanya berada di tangan para pemuda-pemudi Indonesia. Semoga kedepannya negeri kita tercinta dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju di Eropa. Ketertinggalan ini bukan menjadi hambatan untuk kita agar menjadi malas untuk mengejar, tetapi ketertinggalan ini harus menjadi motivasi yang dilandasi bakti dan budi pekerti. Tak hanya itu, membaca dan mendengarkan karya tulis ini tanpa didasari dengan rasa empati tak akan menjadikan karya ini berarti. Karya tulis ini pula tak akan menjadi sukses tanpa adanya bantuan dari pemuda-pemudi yang sadar akan kesejahteraan Ibu Pertiwi. Indonesia bisa, Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam mahasiswa.